sesak karena kesempatan tidak selalu ada. Dan rupanya hanya sedikit yang rela masuk. Cuma sedikit yang rela masuk. Itu sebabnya ada banyak kali orang semangat waktu memuji Tuhan, tapi waktu firman Tuhan dia tidak terlalu suka. Ada orang dia bilang yang paling penting pujian dan penyembahan, penting. Tetapi kalau tidak diterangi dengan firman, kita bisa tersesat. Akan kelihatan di situ orang yang menghargai Tuhan, menghargai keselamatan, kalau dia sukai memuji, menyembah, berdoa, dan dia suka firman, seimbang. Tapi kalau kita lihat tidak seimbang, pasti ada yang tidak beres. Pasti ada yang tidak beres. Itu pasti. Nah, yang berbahaya, tahu-tahu kita tidak selamat, kita tidak terasa. Dan itu yang banyak terjadi. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus bilang cuma sedikit. Ada yang bisa tolong baca Matius 7 ayat 13 dan 14 yang suaranya kencang. Siapa ya? Oh, Bapak Hendra aja. Ada bawa Alkitab? Tidak bawa Alkitab, kasihan. Lain kali bawa. Siapa yang ada bawa Alkitab? Joshua. Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Masuklah melalui pintu yang sesak. Ini peringatan, perintah, himbauan, tiga-tiganya. Terus. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Lebar pintu dan luas jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melalui. Banyak orang yang pilih, putuskan masuk melalui pintu lebar dan jalan yang luas. Jalan bebas. Bebas bertingkah laku, bebas ngomong, bebas untuk bikin macam-macam, bebas. Tapi menuju kebinasaan. Terus. 14. Karena sesaklah pintu, sempit jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang. Kiranya kita yang sedikit ini semua masuk, bikin keputusan, berjuang bikin keputusan masuk ke pintu sesak dan berjalan di jalan sempit yang menuju kehidupan. Amin. Tadi saya sudah dahului. Tidak mudah. Perlu berjuang. Karena kita terlalu gampang sakit hati, terlalu gampang terluka, terlalu gampang keserempet hati kita dan lecet. Kalau hati lecet, saudara tahu hati lecet, salah satu tanda hati lecet itu kita sensitif. Orang ngomong begini kita anggap buat kita. Orang bergaya begini kita anggap ngeledek kita. Semua kita anggap mengganggu kita. Kalau keserempet. Tapi di jalan sempit itu kita perlu berjuang. Masuk ke jalan sempit perlu berjuang. Dan Tuhan Yesus tekankan ke kita yang masuk cuma sedikit. Jadi kita ingat baik-baik, yang selamat cuma sedikit. Bayangkan saja yang sedikit ini, kemudian yang selamat cuma sedikit. Berapa kira-kira? Satu waktu ada satu pendeta senior yang ngajar di sekolah Alkitab. Pendeta Batubara senior. Udah lama meninggal. Dia bilang begini di kelas. Kalian yang sekitar 200 orang di kelas kami, 200-an orang. Enggak sampai 200. Kalian yang sekitar 200 ini cuma sedikit yang selamat. Waduh, ngeri juga. Ada yang protes. Oh, kami kan sudah jadi hamba Tuhan, Om. Dia bilang tidak dijamin masuk ke lapangan
sampai kalian menutup mata, sampai kalian Tuhan panggil pulang. Wah, jangan-jangan cuma sedikit. Mudah-mudahan sampai hari ini masih cukup banyak. Tapi yang berbahaya adalah kita sudah tidak selamat, kita tidak sadar. Ayat yang sering kali saya ulang, Matius 15 ayat 8 dan 9 itu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dari aku. Hati yang menjauh, tetapi badan, bibir masih ada ucapan tentang Tuhan, masih ada nyanyi saja, bukan menyembah, bukan memuji, tapi menyanyi, nyanyian rohani. Itu mengerikan. Jadi saudara, tidak mudah, hanya sedikit yang selamat. Tandai baik-baik ini, biar kiranya kita tergetar mikirkan ini, sehingga kita terdorong untuk berjuang. Saya mau berjuang, sesakit-sakitnya perjuangan untuk merebut, untuk saya ada di dalam keselamatan. Sesakit-sakitnya, separah-parahnya luka yang terjadi, saya ingin berjuang untuk masuk ke pintu sesat.